Jadi bicara umroh backpacker memang saat ini sedang viralnya. Nah, webinar kali ini kita disodok oleh judul yang ekstrim. Nah, jadi pilihan katanya itu pakai judulnya ekstrim, halal atau haram. Nah, itu kan jadi bahasa fikih dibawa ke bahasa usaha ini ya. Tapi memang kadang-kadang pilihan itu adalah hitam dan putih. Nah, mari kita bedah dengan beberapa model pisau. Pisau regulasi sekarang. Kalau kita membedah dengan pisau regulasi, maka regulasi kita saat ini adalah Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian turunannya adalah ada PP 5 tahun 2021, kemudian PMA 5 2021 dan PMA 6 2021. Itu yang regulasi utama. Berdasar regulasi tadi, antara lain di pasal 122 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 menyatakan seseorang atau kelompok orang yang tidak berizin PPU tetapi menyelenggarakan umroh maka mendapatkan ancaman denda maksimal 6 miliar atau penjara 6 tahun. Artinya secara regulasi tidak dibenarkan karena perjalanan umroh sudah sejak awal kita bedakan dengan perjalanan yang lain. Apa bedanya? Di Undang-Undang 8 tahun 2019 membedakan perjalanan umroh dengan yang lain, yaitu dengan istilah ibadah. Jadi travel yang menyelenggarakan umroh, ini ada kata-kata ibadah, bahwa umroh itu bukan traveling biasa. Maka aturannya pun juga bukan aturan perjalanan biasa. Kita menggunakan istilah penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Maka di Undang-Undang 8 menyebutkan syarat PPU dan PHK adalah ada 10 prinsip. Dan yang pertama adalah berbasis syariah. Oleh karena itulah maka syarat menjadi struktur atau bagian personalnya di struktur PPU atau PHK harus Islam. Kenapa? Karena ibadah. Ini tidak diberlakukan di traveling yang lain. Syarat harus Islam, KTP Islam. Nah, maka kita jangan menuntut umroh ini disamakan menggunakan standar travel yang lain. Kalau kita menuntut nanti bisa kebablasan, artinya apa? Orang akan mengatakan, lah kalau disamakan dengan yang lain berarti bukan hanya orang Islam, nanti yang boleh bisnis umroh. Nah, sementara undang-undang sudah melindungi bahwa umroh ini adalah kegiatan khusus ibadah. Maka syaratnya harus orang Islam. Maka kita jaga kondisi ini. Nah, disinilah maka, sekali lagi, umroh adalah ibadah yang diselenggarakan oleh PPU. Dan PPU ini punya kewajiban untuk memberikan jaminan-jaminan kepada masyarakat yang menyelenggarakan ibadah umroh. Mulai dari jaminan keamanannya, jaminan kesehatannya, jaminan pelayanannya, jaminan bimbingan ibadahnya, dan sebagainya. Maka wajib masyarakat menunaikan ibadah umroh, rombongan umroh harus melalui PPU. Kalau Saudi mengatakan bisa ziarah bisa, konteksnya yang harus kita pahami bahwa orang-orang yang datang ke Saudi dengan visa ziarah memang boleh umroh. Misalnya masyarakat yang sedang ada perjanjian dagang dengan Saudi, sedang ada kunjungan ke sana, ketika dia umroh oleh Saudi diperbolehkan. Tapi dia perjalanannya ke luar negeri bukan perjalanan dalam rangka umroh khusus. Umroh adalah seperti orang yang sedang perjalanan hari Jumat, maka orang itu mampir sholat Jumat, seperti itu. Bukan khusus perjalanan untuk sholat Jumat atau khusus perjalanan untuk umroh. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Maka ketika ada rombongan yang khusus perjalanan untuk umroh, tentu harus lewat PPU dan menggunakan visa umroh. Tetapi sekali lagi,
orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri ke Saudi Arabia yang menggunakan visa ziarah untuk urusan dagang, urusan kerja, dan sebagainya, Saudi membolehkan dia umroh. Baik, itu kajian berdasarkan regulasi, artinya mutlak harus melalui PPU. Sekarang kajian sosial. Kita melihat fakta masyarakat. Dari sisi perkembangan teknologi informasi, yang saat ini ada mengatakan 5.0, era disruption. Kita ambil contoh ketika terjadi pertempuran plat kuning dan plat hitam untuk angkutan umum, mobil, terutama taksi. Waktu itu Direktur Angkutan Darat membuat aturan bahwa angkutan umum harus plat kuning. Maka berbagai macam jenis taksi yang boleh beredar adalah plat kuning. Maaf, misalnya bukan menyebut merek, ada Bluebird, ada Express, ada macam-macam. Namun dalam perkembangannya, ternyata ada gempuran di era disruption ini, gempuran teknologi, yaitu orang membuat angkutan umum plat hitam, tapi berbasis online. Maaf, waktu itu ada, misalnya, bukan menyebut merek, ada Grab, ada Gojek, dan lain-lain. Di awalnya terjadilah pertempuran di sini. Ketika bicara aturan, yang benar adalah plat kuning. Aturannya. Karena jelas aturannya, angkutan umum adalah plat kuning. Nah, sekarang kita lihat fakta di masyarakat. Waktu itu, mungkin termasuk kita. Ketika kita turun di bandara, atau kita di sebuah tempat, di awal-awal itu, kita lebih suka mencari taksi plat kuning, yang penting benar, plat kuning sesuai aturan, atau kita yang penting cepat, nyaman, murah, sehingga milih online, Grab, atau Gojek, dan sebagainya. Itu fakta sempat terjadi, akibatnya fakta di masyarakat, aturannya tetap mengatakan yang benar plat kuning, tetapi ternyata masyarakat banyak yang tidak melihat aturan benar salah itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah yang penting aman, nyaman, dan ada jaminan kepastian. Nah, bedanya dengan umroh, di sini kalau backpacker, di sini mungkin, maaf mungkin, bicara murah ya, walaupun itu mungkin, karena faktanya di masyarakat akan lebih mahal ketika dia banyak mandiri. Tetapi yang jelas tidak ada jaminan untuk backpacker. Jadi masyarakat yang, maaf, saya tidak mengatakan bahasa tertipu ya, tapi yang tergoda atau apa untuk backpacker sebenarnya patut dikasihani karena dia masuk dalam kondisi tidak ada jaminan, padahal perjalanan ke luar negeri adalah perjalanan yang tidak gampang. Masuk di negara orang lain, bahasanya beda, kalau ada masalah kesehatan, siapa yang menjamin? Nggak jelas. Ketika ada masalah hukum, siapa yang menjamin? Nggak jelas. Ketika ada masalah layanan, apakah layanan cateringnya, layanan hotelnya, nggak jelas. Apakah siap mandiri? Apakah nggak justru berisiko menjadi gelandangan? Nah, maka negara wajib hadir untuk melindungi masyarakat. Disitulah maka negara sampai saat ini mewajibkan untuk perjalanan rombongan ibadah umroh harus melalui PPU. Sekali lagi, ini adalah dalam rangka melindungi masyarakat. Karena selain PPU tidak ada kewajiban memberikan jaminan layanan. Dan sekali lagi perjalanan ibadah umroh adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan piknik. Kalau perjalanan piknik yang penting adalah bidohir, fisikle sampai tujuan dan sebagainya. Kalau perjalanan ibadah ada ketentuan-ketentuan syarat rukun yang mempertimbangkan adalah sah atau tidak sah. Baru bicara mabrur. Artinya kalau PPU dijamin secara undang-undang mampu menyelenggarakan umroh, mengantarkan umroh yang sah. Sedangkan backpacker tidak ada jaminan untuk bisa mengantarkan umroh yang sah. Tidak ada jaminan memberikan layanan yang baik, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat, ayo, dan mengimbau semua
dari kita, para travel, para PU, semuanya, ayo kita ingatkan kembali 5 pasti umroh. 5 pasti umroh yang kami singkat dengan istilah berijabah fi umroh. Beri artinya berizin. Pastikan masyarakat menggunakan travel berizin PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Pastikan umroh menggunakan travel berizin PPIU. Apabila kesulitan untuk mengetahui berizin atau tidak, gampang caranya, buka Android HP, buka Play Store, klik umroh cerdas. Kalau ternyata di HP iPhone tidak ada umroh cerdas, buka Haji Pintar. Nah, kalau di iPhone, buka Haji Pintar. Muncul di situ daftar PPU. Kalau tidak ada daftar PPU di situ, maka berarti tidak berizin. Jadi untuk mengetahui travel berizin PPU atau tidak, tinggal lihat di umroh cerdas atau Haji Pintar. Klik PPU, akan muncul semuanya. Yang kedua, berijabah. Jadwal. Pastikan travelnya memberikan jadwal. Kalau jadwalnya pakai 12 hari, ada jadwal hari pertama sampai 12. Hari pertama berangkat, hari ke-12 pulang. Dan di hari-hari berikutnya ada jadwal. Jangan kosong blong, nggak jelas. Kalau tidak jelas jadwalnya, patut diragukan. Jadwal ini juga menyangkut paket harga. Nah, harganya masuk akal atau tidak? Kalau ada harga yang nggak masuk akal, untuk beli tiket aja nggak mampu. Orang menawarkan umroh 15 juta misalnya. Ya, harus dicurigai, jangan begitu mudah percaya. Akhirnya bisa tertipu. Jadwal. Penerbangan. Artinya ada tiket berangkat dan tiket pulang. Pastikan ada tiket berangkat dan tiket pulang. Akhir-akhir ini kami menerima laporan banyak sekali tentang tragedi tiket yang nilainya miliaran. Kami juga mengimbau kepada semua pengusaha PPU, tolong hati-hati dan cermat dalam memutuskan untuk membeli tiket. Karena saya akhir-akhir ini beberapa kali menerima laporan saling tuntut-menuntut tentang tiket. Travel menuntut kepada broker, broker merasa ditipu, katanya saya ditipu, tapi urusan ditipu Anda adalah kewajiban Anda. Travel juga menuntut, saya ini harus bertanggung jawab pada jamaah. Kasus-kasus seperti ini akhir-akhir ini banyak, dan kemarin hari Jumat pun saya membaca pengaduan tersebut sampai di pengadilan, sudah somasi dan sebagainya. Nah, maka sekali lagi pastikan masyarakat untuk umroh ada tiket berangkat dan pulang. Berijabah huruf terakhir adalah H, hotel. Pastikan ada hotel di terutama di Mekah dan Madinah. Jangan sampai ada perjalanan yang hotelnya tidak jelas. Nah, backpacker ini adalah antara lain umroh dengan hotel nggak jelas, karena banyak mereka menggunakan hotel dengan COD, bayar di tempat. Padahal kita tahu yang sudah pakai booking saja bisa jadi di sana diambil orang. Ini hanya cari informasi bayar di tempat. Maka potensi dari sisi teori kemungkinan akan terlunta-lunta sangat tinggi. Maka jamaah umroh backpacker tolong harus hati-hati, tolong diberikan kesadaran pada masyarakat. Ayo kita jamin, kita lindungi diri kita. Jangan kita terperosok kepada janji-janji surga, tapi berbasis kata-kata dusta. Naudzubillah. Nah, kemudian yang terakhir setelah hotel adalah visa. Pastikan ada visanya. Jangan sampai perjalanan tidak ada visa. Dan semua ini masuk dalam konsep 5 pasti umroh. Demikian yang kami sampaikan Pak Tri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bepergian membawa tasbih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.